mau menyampaikan kejadian di Kabupaten Pati terkait operasi tangkap tangan Bupati Sudewo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam saudaraku dimanapun Anda berada. Kali ini yaitu suasana di Pati, Jawa Tengah ini ya. Di situ ada masyarakat Pati, Jawa Tengah. Kayak apa videonya terkait yaitu Bupati Sudewo dan juga ada Mas Botok juga ini ya yang lagi mengeluarkan pendapatnya. Kayak apa videonya, langsung kita tonton sama-sama. Ya, ini masa menuntut supaya Botok dan temannya dibebaskan, teman-teman. Di sini saya mau menyampaikan kejadian di Kabupaten Pati terkait operasi tangkap tangan Bupati Sudewo. Saya sebagai warga Pati sangat prihatin sekali atas kejadian yang terjadi di Kabupaten Pati, yang mana masyarakat Kabupaten Pati melalui DPR yang kemarin 31 Oktober DPR tidak memajukan Bupati Sudewo tapi memilih untuk melanjutkan pemerintah Bupati Sudewo agar lebih baik, tapi faktanya belum ada 3 bulan Bupati Sudewo melalui konspirasi jahat melalui Dispermades, camat, kepala desa melakukan pemerasan kepada calon perangkat desa. Itu ada suatu tindakan yang sangat biadab. Ini adalah moral pejabat kabupaten yang bobrok. Keputusan dari majelis hakim kita sangat hormati sekali dan kita mendapatkan pelajaran dari itu, dan kami mohon untuk selanjutnya tetap kita mohon doanya biar nanti bisa berjalan dengan lancar dan mendapatkan keadilan seadil-adilnya berdasarkan kejadian yang manusia, bukan berdasarkan kekuasaan yang berkuasa ya. Yang selanjutnya untuk masalah di Pati ini benar kita Mas Botok atau Mas Yono bahwa kita sangat prihatin sekali. Kenapa? Itu terbukti bahwa perjuangan warga Pati dan AMPB itu terbukti. Yang kemarin itu pengen istilahnya meminta Sudewo turun karena memang kita sudah tahu tabiatnya. Satu, buktinya apa? Lewat kebijakan penarikan pajak untuk PKL itu pemerintah itu mau melakukan pemerasan terhadap para PKL. Yang kedua, lewat kebijakan menaikkan pajak yang tinggi itu bahwa pemerintah juga mau melakukan pemerasan terhadap warga Pati. Saja ini ada lagi kejadian pemerasan. Calon perangkat desa yang mau mendaftar itu diperas. Terbukti ada OTT di KPK dan tadi malam sudah press release di KPK. Karena miris sekali, ini korupsi ini sudah merambat dari bupati sampai dengan kepala desa. Miris, kami sangat prihatin sekali. Sedangkan kami yang berjuang ini malah di penjara. Betul. Kan itu kan, itu namanya ketidakadilan. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala tahu sebenarnya, dan masyarakat Pati juga tahu mana yang baik, mana yang buruk. Makanya kami memakai seragam ini hitam sama putih, biar ya hak tetap hak, yang batil tetap batil. Setuju? Allah akan menurunkan pasukan-pasukannya dan Allah akan membuktikannya lewat. Sebagai warga Pati sangat prihatin sekali atas kejadian yang terjadi di Kabupaten Pati, yang mana masyarakat Kabupaten Pati melalui DPR yang kemarin 31 Oktober DPR tidak memajukan Bupati Sudewo tapi memilih untuk melanjutkan pemerintah Bupati Sudewo agar lebih baik, tapi faktanya belum ada 3 bulan Bupati Sudewo melalui konspirasi jahat melalui Dispermades, camat, kepala desa melakukan pemerasan kepada calon perangkat desa. Itu ada suatu tindakan yang sangat biadab. Ini adalah moral pejabat kabupaten yang bobrok. Bukan itu saja ya.
ini terjadi karena penegakan hukum di kabupaten yang bobrok juga. Bapak Kapolresta Pati, Bapak Jaka juga harus ikut bertanggung jawab terkait apa yang terjadi di Kabupaten Pati. Guys, kalian bayangin aja mau jadi staf desa doang harus bayar 165 sampai 225 juta. Menurut kalian worth it nggak? Ini ada seorang bupati kontroversial ditangkap OTT KPK bersama 2 camat, 3 kepala desa sama 2 calon perangkat desa. Udah kayak formasi arisan, satu grup banget ditangkap 8 orang. Kalian bayangin. Nah, yang lebih lagi adalah bupati ini diduga mematok tarif untuk para calon perangkat desanya. Dimintain tarif setoran start from 125 sampai 150 juta rupiah. Siapa yang menjadi juru pungut? Iya, kepala desa tadi. Dari bupati tarifnya segitu, kepala desanya mau untung, dinaikin lagi tarifnya menjadi 165 sampai 225 juta per orang. Satu kecamatan dapatnya berapa? 2,6 miliar rupiah. Masih ada tuh 21 kecamatan lagi yang mau diperiksa. Bayangin dah kalau semua kecamatan itu dipungutin. Dan nggak cuma itu, Pak Bupati Sudewo ini juga kena dugaan kasus suap proyek kereta di DJKA Kemenhub. Apakah nggak double kill itu namanya? Nah guys, gimana desa kalian? Aman-aman aja kah? Saya Bu Ani Sriningsih, istri dari Pak Supriyono yang biasa dipanggil Pak Botok, dan istri Pak Teguh. Dalam kesempatan ini, kami selaku keluarga terdakwa Pak Botok dan Pak Teguh ingin menyampaikan bahwa Pak Botok dan Pak Teguh harus segera dibebaskan. Karena yang selama ini dilakukan oleh Pak Botok dan Pak Teguh hanyalah menyampaikan aspirasi rakyat mengenai Bupati Pati Sudewo yang bermasalah. Terbuktilah saat ini Bapak Bupati Sudewo ditangkap oleh KPK OTT. Mohon penegak hukum untuk segera membebaskan Pak Botok dan Pak Teguh. Terima kasih. Sudah, Pak. Saya menganggap saya ini dikorbankan. Tenang saja Pak, rakyat akan terus mengikuti perkembangan kasus ini. Saya sangat yakin proses hukum akan terus berjalan dengan baik. Bapak juga akan diadili. Semoga keadilan ada pada proses hukum dan penegakan hukum. Saya yakin rakyat Indonesia juga akan terus memantau apakah benar-benar Bapak dizolimi, apakah benar-benar Bapak dikorbankan. Oke? Rakyat akan terus memantau kasus ini dan saya memberikan terus support kepada KPK, terus bekerja baik, mantap dan top sekali. Akhirnya Sadewo Bupati Pati yang kemarin waktu angket di DPRD mereka tuh lolos gitu ya, sekarang kena OTT. Ini sekarang nih lagi ditahan tuh di Polres Kudus ini sekarang nih Sadewo ini. Terus gimana tuh kabar itu anak kesayangannya tuh Ahmad Hussein sama Yayak Gundul? Boleh tuh sekarang dikilik-kilik, kan sekarang udah gak ada backingannya tuh sekarang tuh. Dan lebih satu lagi, lebih parah lagi nih ya. Satu lagi ini adalah Maidi. Maidi ini Bupati Madiun juga kena OTT KPK. Jadi dalam satu hari itu KPK tuh OTT 2 orang sekaligus. Satunya lagi Sadewo, satunya lagi Maidi. Yang Maidi lebih parah tuh. Dia berjamaah sama 14 orang. Aduh. Dan kalian tahu nggak gitu ya, 2 bupati ini, satu bupati satu wali kota gitu kan ya, itu titipannya Jokowi semua gitu. Jadi Jokowi itu selain mantan presiden, dia juga buka jasa justip nih, jasa titipan. Tapi bobrok semua dua-duanya. Aduh, nggak, memang tenginya bukan main. Begitu juga Maidi, udah namanya. Pokoknya bobrok lah, titipan Jokowi banyak bobrok itu. Ini buktinya dalam sehari OTT KPK tuh 2 sekaligus tuh, Sadewo sama Maidi. Karena di Pati bukan hanya korupsi, narkoba, perjudian sangat merajalela di Kabupaten Pati. Setelah kita keluar dari penjara, nanti saya bersama tim AMPB dan masyarakat Kabupaten Pati akan melakukan audiensi dengan Bapak Kapolresta, Bapak Jaka untuk mempertanyakan bobroknya penegakan hukum dan keadilan di Kabupaten Pati. Dur wis wayahe Mas Botok karo Mas Teguh ditokne. Soale yo gentenan no Pak, ana sing mlebu yo ana sing metu. Setuju ora Lur? Yen Mas Teguh dan Mas Botok CS ditokno. Sing setuju komen. Oke?
bupatinya ditangkap KPK, warganya syukuran. Hah? Amin. Beneran ini? Warganya syukuran. Weleh. Ini Bolo untuk acara malam hari ini ya. Acara malam hari ini usai manakipan Bolo ya, manakipan Iya. AMPB Bolo. Si masyarakat Pati Bersatu. Kime nyebar ini ya Bolo, nyebar kembang dan ini air Dumo corone ya untuk disebarkan di depan gerbang DPRD Pati. Pendapat dulu Bolo. Nah, gitu. Oh, berbunga di pintu gerbang pendopo. Wow. Oke teman, terima kasih ya. Itulah tadi ada tasakuran di Pati ya. Bupatinya ditangkap KPK, warganya tasakuran. Wih, gokil ini. Oke, terima kasih sudah menonton. Sehat selalu untuk semuanya. Tetap jaga kesehatan ya. Selamat malam, beristirahat, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.